Ya, baik. Di sini saya diberi amanah oleh Pak Kobrodi untuk mengisi tentang pengelasan. Nah, tentang pengelasan ini yang pertama, kita itu tujuannya apa sih untuk mengelas itu ya? Sebenarnya tujuan kita untuk menggabungkan dua material yang sama atau beda dengan proses yang menginputkan panas ya. Jadi dalam dunia riset atau sains atau kita dalam dunia perkuliahan ya, mechanical engineering, itu ada beberapa yang bisa di otak-atik istilahnya di sini ya, tentang teknik pengelasan dan jenis material. Nah, yang bisa kita pelajari dan kita bisa analisa itu di parameter pengelasan dan di material parameter material. Dari pengelasan sendiri yaitu prosesnya, arus, tegangan, kecepatan, preheat, post-heat, mechanical treatment. Nah, ini nanti akan coba saya jelaskan apa sih perbedaannya proses-proses pengelasan itu dan bagaimana perilaku itu terhadap hasil dari pengelasan itu sendiri. Dan tentunya bagaimana pengelasan atau welding itu digunakan di dunia kerja ya. Kemudian kalau yang ini di sifat fisik, mekanik, elektrik, kimia. Ya tentunya ini kita masuk ke teorinya dulu ya sebelum nanti praktek di dunia kerja masing-masing. Ya. Dan untuk menentukan kekuatan dari hasil pengelasan atau kualitas dari hasil pengelasan itu ada dua cara, yaitu cara permodelan dan cara pengujian atau secara eksperimental ya. Di permodelan itu kita gunakan simulasi menggunakan komputer. Nanti dari komputer akan menghitung parameter-parameter yang sudah kita inputkan dan proses yang kita jalankan. Terus dari situ kita bisa mendekati hasil yang akan kita capai. Ya. Jadi itu cuma pendekatan, tentunya ada selisih atau gap antara permodelan dan pengujian. Kalau eksperimen ini kita nyoba langsung dari kita beli plat, spesimen, kemudian melakukan proses pengelasan, terus membuat spesimen, terus nanti menguji ya. Nah, tentunya di sini memakan biaya yang lebih daripada permodelan ya. Karena permodelan itu biayanya cuma di awal saja. Kita beli software, beli PC yang bisa menghitung permodelan pengelasan. Nanti softwarenya pakai Abacus dan ANSYS ya. Terus kalau eksperimen ini biayanya jauh lebih besar ya karena beli materialnya saja memerlukan kos, kemudian nanti proses pengelasan, mesin pengelasan itu juga sekarang nggak murah ya, nggak bisa dibeli langsung instan gitu ya. Terus kemudian pengujian. Nah, pengujian ini jauh lebih mahal daripada membuat spesimennya ya. Maka dari itu yang sering digunakan itu permodelan ini. Nah, dari semua ini kita bisa menentukan hasil pengelasan kita. Kita mau pengelasan yang seperti apa. Nah, ini ya. Dari sini kita bisa saya jelaskan dulu ya tentang proses-proses pengelasan ya di sini. Nah, di proses pengelasan itu sendiri ada dibagi bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan fusion welding, ada solid state welding. Ya, fusion sendiri ada dua, yaitu chemical energy dan electrical energy. Kemudian electrical energy ada dibagi banyak lagi ya. Nanti akan saya jelaskan yang sekiranya pernah atau sering kita gunakan ya. Yang pertama di resistance welding, ini sering ya karena resistance welding itu umum digunakan pada plat-plat yang tipis, terutama di industri otomotif ya. Dan ada friction welding, ini las gesek ya. Jadi panas yang dihasilkan itu dari gesekan. Kemudian yang paling sering lagi ini ya, GMAW atau gas metal arc welding dan SMAW, shield metal arc welding. Ini yang bahasa Indonesianya itu las jepit ya. Las yang pakai elektroda yang dibungkus dengan flux atau kayak kembang api itu ya.
Nah, terus yang non consumable electrode ada GTAW atau TIG ya, last TIG, gas tungsten arc welding atau tungsten inert gas, itu sama ya. Ada plasma arc welding ya, dan ada laser beam welding. Nah, semua ini tentunya menggunakan panas ya, dia intinya meleburkan logam atau material menggunakan panas. Nah, panasnya itu bermacam-macam sumbernya ya, dari banyak ini ya, ada yang dari friction, gesekan, ada yang dari arc atau busur ya, busur ini dari listrik ya, terus ada yang dari asetilin atau gas oksigen dan asetilin ya. Nah, nanti akan saya jelaskan berikut dengan contoh-contohnya. Ini ya, pengelasan itu pengertiannya ini, di mana proses di mana dua bahan digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk suatu sambungan melalui ikatan kimia yang dihasilkan dari pemakaian panas atau tekanan. Kenapa ada tekanan? Nah, di sini ada yang namanya explosion welding ya. Nah, ini ya, explosion welding. Ini dia pakai ledakan. Tentunya pakai panas juga ya di sini. Nah, ya, kalau yang gas metal arc welding itu juga memanfaatkan panas dari arc atau busur, kemudian dari tekanan gasnya. Ya, nah beda dengan SMAW. SMAW ini tidak menggunakan gas pelindung, jadi nanti tidak ada tekanan di sini, cukup panas saja. Nah, masing-masing proses ini ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, ini ya, ini yang paling sering kita lihat atau kita gunakan ya. Yang sebelah kiri itu SMAW, Shield Metal Arc Welding, atau las jepit ya. Ini pakai elektroda di sini. Nah, di sini elektrodanya atau filler metalnya itu melelehnya itu menetes saja dia tanpa tekanan. Jadi hasil pengelasan yang dihasilkan itu cenderung melebar dan tipis ya karena tidak ada tekanan. Nah, kalau yang ini pengelasan OAW atau oxyacetylene welding ya, dia menggunakan campuran oksigen dan asetilin. Kalau campurannya itu seperti ini seimbang ya, 1:1, itu digunakan untuk pengelasan. Tapi yang bagian atas ini dia kaya oksigen. Nah, panasnya itu biasa digunakan untuk memotong plat ya. Platnya ini bisa tebal ya, bahkan bisa sampai 1,5 cm. Mampu ini las OAW ini, oxyacetylene ini ya. Nah, selanjutnya resistance spot welding. Ini menggunakan elektroda sama ya, atas bawah ini chopper ya. Jadi panas yang dihasilkan itu akibat ini aslinya ini konsleting yang diatur. Ya, logikanya seperti itu. Jadi dari konsleting ini menimbulkan panas ya. Nah, panasnya digunakan untuk melelehkan metal yang di sini. Ya, ini ya. Ini listrik yang digunakan itu AC. Jadi arusnya itu bolak-balik. Ini chopper elektrod, kemudian ini yang dilas tuh yang di sini. Nah, ini digunakan untuk plat-plat yang tipis. Nah, kalau yang sebelah kanannya ini dimodifikasi dengan prinsip yang sama. Dia elektrodanya itu bentuknya seperti mesin roll ya. Jadi dia ngelas sambil muter. Bisa untuk menyambungkan yang panjang, untuk sambungan yang panjang. Nah, kalau yang resistance spot welding itu untuk spot saja, untuk titik ya. Nah, kalau yang panjang namanya seam welding. Ini prinsipnya sama, ya, menggunakan resisten atau hambatan. Jadi di sini materialnya itu harus menumpuk. Jadi nggak bisa digunakan untuk butt joint ya. Nah, butt joint itu sambungan yang platnya seperti ini ya, antara plat tepi plat dan tepi plat ya. Nah, kalau ini harus lap joint. Lap joint itu sambungannya ditumpuk seperti ini ya. Nah, ini yang bedanya cuman ini di panjang, ini di spot saja, di titik saja. Nah, selanjutnya ini mungkin yang lebih jarang
lihat oleh orang awam ya, ini namanya submerged arc welding. Ini teknologi lama, tapi sudah menggunakan permesinan. Saya rasa cukup efektif ya, karena dia menggunakan pasir ini untuk menjadi pelindung dari hasil pengelasannya. Nih hasilnya seperti di sini ya. Nah, jadi ini menggunakan arc juga sama. Arc itu busur ya, atau api yang dihasilkan oleh listrik. Ini digunakan untuk melelehkan metal ya. Ini ada dua macam, ada yang menggunakan filler dan ada yang tanpa menggunakan filler ya. Nah, kalau tanpa menggunakan filler atau logam isian itu pakai seperti ini ya. Ini langsung. Jadi dua plat itu digabung, itu cukup dipanaskan saja kemudian disatukan ya. Nah, kalau filler itu diberi logam pengisi. Nah, logam pengisinya untuk membantu mengisi untuk menggabungkan kedua material ini. Ya, ini sekilas saja untuk jenis-jenis pengelasan ya. Nah, ada lagi beberapa pengelasan yang sudah baru sistemnya, yang jarang ditemui lah di lapangan ya. Nah, kalau ini masih umum ya, ini GMAW atau MIG ya, gas metal arc welding. Kalau sama metal inert gas itu sama ya, ini beda nama saja. Itu dia menggunakan fillernya ini ya sebagai elektrodanya ya, mirip dengan SMAW ya, atau olah jepit ya, cuman bedanya elektrodanya ini bentuknya roll kawat ya di sini ya. Nah, nanti dia nggak perlu maju lagi, jadi pengelasannya itu pakai nozzle-nya yang ini ya, kemudian ini elektrodanya ya, ini jauh lebih mudah kalau dibandingkan dengan las SMAW ya ini ya. Nah, ini bayangkan, ini gapnya sangat tinggi ya, diisi oleh diameter elektrodanya itu sangat kecil ya. Nah, ini tekniknya sudah tinggi ini, tapi sebenarnya ada satu kesalahan di sini, yaitu rootnya ini nggak boleh terbentuk lancip seperti ini ya, ini lancip ya. Nah, nanti yang bawah itu bisa meleleh. Nah, ada satu lagi yang penting dari jenis-jenis pengelasan ini, yaitu heat input dari materialnya ya. Tentunya las kan menggunakan panas ya. Nah, panas itu kalau diberikan kepada logam nanti bisa berpengaruh, apalagi panasnya itu tidak seragam ya. Jadi panasnya ada di suatu daerah yang cukup besar, jadi daerah yang lain tidak terkena panas. Ini ya. Nah, di sini cukup susah kalau yang seperti ini ya. Ngerutnya harus pakai teknik goyang atau waving ya. Nah, sini ya. Nah, ini tujuannya apa? Biar panasnya itu tidak tertitik pada satu pusat ini. Jadi dia memindahkan panasnya itu dari plat yang atas dan plat yang bawah ya. Jadi dia diselang-seling gini agar panasnya itu tidak terpusat. Kalau terpusat bagaimana? Nah, nanti bisa bolong hasil pengelasannya. Nah, logamnya tidak menempel di sini, tapi bablas kalau sebaliknya sana, menetes ya. Jadi lasannya jadi nggak nyambung. Nah, kalau yang tengah ini namanya GTAW atau gas tungsten arc welding. Jadi yang ini mirip ya, cuman yang di tengah yang sebagai elektrodanya itu tungsten. Nah, tungsten ini titik lelehnya itu sangat tinggi, jadi dia digunakan untuk arc itu tidak meleleh ya. Jadi tetap saja dia kayak ujung pena itu ya, dia lancip seperti itu. Nah, kemudian fillernya itu ditaruh atau dikasih dengan tangan yang satunya. Jadi di sini ada dua dua tangan yang berfungsi ya, yang satu memegang nozzle namanya itu untuk tungstennya, kemudian yang satunya untuk elektroda. Itu jauh lebih susah daripada pas GMAW ya. Jadi saya pernah lihat orangnya itu benar-benar kayak batik ya. Jadi kalau posisinya lurus seperti ini aja mungkin agak mudah. Nah, bayangkan posisinya itu harus di overhead seperti ini. Kemudian itu ada lengkungan-lengkungannya seperti pipa, pas belokan gitu ya, penyambung pipa gitu susah sekali. Nah, kenapa ini masih digunakan ya? Ini digunakan untuk
filler metal yang lunak, ya, yang sangat lunak, itu harus pakai TIG atau GTAW. Nah, kenapa kok nggak pakai GMAW? Nah, di mesin GMAW ini fillernya kan maju sendiri, filler metalnya. Nah, majunya ini kan didorong pakai mesin las. Nah, kalau metalnya ini lunak, pada saat pendorongan dia akan terjadi lengkungan, ya. Jadi mesinnya akan macet nanti pada pas pendorongnya. Nah, karena saya pernah menggunakan elektroda roll aluminium seri 1, ya benar-benar aluminium murni ya, itu kan sangat lunak sekali, apalagi diameternya kecil. Nanti dia tidak bisa mendorong secara sempurna di sini ya. Nah, karena ini elektrodanya itu maju terus seperti ini. Harus pakai yang GTAW. Nah, kedua proses ini itu menggunakan shielding gas atau gas pelindung namanya. Kalau yang submerged arc welding itu menggunakan pelindungnya itu pasir biar tidak terkontaminasi oleh udara luar. Kalau yang SMAW itu pakai flux ya atau flux yang kayak kembang api itu. Nah, itu nanti kalau dilas jadinya akan menjadi terak dia di atas hasil pengelasan, jadi dia langsung otomatis melindungi. Tapi kalau yang GTAW sama GMAW itu pakai gas ya, gas mulia yang digunakan. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus pakai gas, kok enggak aja gitu ya. Gampangannya gini, nah, ada pernah saya itu ini ya, enggak cuma teori saja, saya juga pernah mempraktekkan hasil pengelasan yang menggunakan gas dan tanpa menggunakan gas. Kalau yang menggunakan gas itu lasnya bagus, cacat pengelasannya sedikit. Nah, tapi kalau yang tanpa menggunakan gas itu langsung terjadi korosi pada hasil pengelasannya itu saja. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena material yang meleleh. Jadi hasil lasan itu kan lelehan ya, cairan ya. Itu sangat mudah berinteraksi dengan udara luar. Nah, jadi oksigen, hidrogen itu bisa masuk. Nah, kalau ada gas yang masuk dan terjebak di dalam weld pool namanya, jadi cairan yang sedang dilas itu namanya weld pool. Nah, ketika sudah masuk ke situ, terjebak nggak bisa keluar, nah itu akan menjadi porositas. Porositas gelembung ya. Itu intinya gelembung yang terjebak di dalam hasil pengelasan. Nah, ada banyak juga cacat-cacat yang lain di sini, tapi sayang itu waktu kita tidak banyak ya. Nah, ada yang namanya juga hidrogen embrittlement. Jadi itu penggetasan akibat hidrogen yang masuk. Itu sering terjadi pada hasil pengelasan aluminium ya. Karena aluminium cair itu sangat mudah berinteraksi dengan hidrogen. Nah, permasalahannya aluminium cair itu sangat mudah berinteraksi, tapi seiring berjalannya dia membeku, itu solubility atau kelarutan hidrogennya itu juga menurun. Nah, jadi kalau aluminium udah cair itu nggak bisa berinteraksi dengan hidrogen. Ya, jadi hidrogennya itu terjebak di dalam whirlpool, itu hasil pengelasannya. Nah, kalau yang sebelah paling kanan ini yang teknologi baru, ini mirip dengan GMAW ya. Cuman bedanya dia itu pakai sistem mati hidup. Ya, jadi kalau GMAW itu lasnya terus ya, jadi continue wire-wirenya ini dan arc-nya. Tapi kalau CMT welding itu Anda membayangkan itu mati hidup gitu ya. Kayak mirip, logikanya itu mirip dengan mesin jahit ya. Jadi dia mati hidup gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi metal yang ditransfer itu sudah tidak ada arc-nya lagi. Jadi arc atau busurnya itu digunakan untuk mencairkan fillernya ini saja. Yang setelah cair, nah, ditransfer ke dalam weld pool-nya seperti ini. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu biar heat input dalam pengelasan itu tidak banyak. Dan jadi perlu diperhatikan bahwa semakin banyak heat input, maka cacatnya akan semakin besar. Ya, tadi sudah saya jelaskan pada
pada weld pool yang sedang cair itu sangat mudah berinteraksi dengan udara yang ada di lingkungan. Nah, ada lagi cacat distorsi namanya. Distorsi itu terjadi akibat pemuaian yang tidak merata. Jadi yang memuai kan yang terkena panas itu saja, sedangkan yang tidak terkena panas kan tidak memuai. Nah, itu akan terjadi pemuaian yang tidak merata. Nah, ini namanya distorsi ya. Nah, kalau ibaratnya itu molet ya. Kalau mesin itu molet ya. Jadi pengelasan juga seperti itu. Jadi nanti hasilnya di akhir tidak presisi. Ya, mungkin kalau ngelas plat itu nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau Anda mau mengelas rangka mobil atau motor, itu miring 5 derajat saja, itu nanti part-part lain juga sudah tidak bisa disatukan lagi ya. Maka dari itu sangat penting ini. Nah, penyebab distorsi yang paling besar itu adalah heat input dari pengelasan ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu pengelasan yang heat inputnya tidak banyak ya, atau dalam kurung bisa diatur ya. Namanya friction welding ya, yang paling kiri ini benar-benar murni gesekan ya ini ya. Jadi gesekan ini menimbulkan panas, panasnya digunakan untuk menyatukan kedua material ini ya. Nah, ini hanya bisa digunakan oleh material yang logam ya. Jadi yang non logam itu agak susah ya. Kalau yang seperti ini friction welding ya. Nah, kalau yang friction stir welding itu non logam juga bisa. Jadi syaratnya material non logamnya harus ulet ya. Jadi kalau getas seperti kaca gitu nggak bisa. Tapi kalau plastik bisa digunakan proses friction stir welding ini. Nah, itu sederhana sekali ini logikanya. Jadi gesekan yang dihasilkan itu berasal dari mesin yang di atas ini. Ini mirip seperti mesin fries ya, cuman toolnya saja yang diganti. Toolnya ini khusus untuk friction stir welding ya. Jadi toolnya ini diputar dengan kecepatan tertentu ya. Dunia kecepatannya ini tinggi. Kalau nggak tinggi nggak akan timbul gesekan yang cukup untuk mencairkan metal ya. Jadi setelah ini tinggi, kemudian metal ini akan mencair sekaligus dia diaduk menjadi satu ya. Jadi sambungannya ini lebih homogen. Jadi nggak cuma dicairkan tapi juga diaduk menjadi satu. Nah, di sini memungkinkan untuk penambahan material tertentu ya. Semisal mau ditambahi kekuatannya, bisa ditambahkan material tertentu. Ini adalah salah satu riset dosen-dosen saya dulu di UNS ya. Jadi penambahan zinc, penambahan karbon, itu bentuknya serbuk di weld pool ini ya. Nah, ini berikutnya adalah laser beam. Nah, laser beam ini sama, dia sumber panas juga, tapi panasnya itu lebih terfokus kepada daerah yang kecil. Nah, seperti yang tengah ini ya, dia setelah dilas itu bisa dipegang pakai tangan. Ya, karena benar-benar lasnya itu terfokus, terpusat pada satu lasernya ini ya. Jadi itu cukup untuk melelehkan logam yang di sini saja. Dan dia karakteristiknya itu pelelehannya penetrasinya tinggi, tajam ya. Kalau yang SMAW itu enggak tajam, dia malah cenderung meluber ya, lebar tapi enggak dalam. Kalau yang laser ini kecil tapi dalam dia. Nah, mulai saat ini itu sering digunakan di welding ya. Tapi dulu enggak, dulu sering digunakannya itu di laser cutting ya. Ini pakai mesin CNC ya. Bahkan di percetakan pun ada banyak sekarang ya laser cutting ini ya. Nah, jadi nanti cukup pakai software saja. Ini saya juga ada softwarenya, pakai KitKat namanya. Kita nanti desain di AutoCAD itu lebih nyaman. Kemudian nanti dikonvert ke software KitKat-nya itu. Ya, kemudian nanti bisa dimasukkan di mesin laser cutting.
ya mirip CNC ya, seperti ini ya. Jadi kita menentukan parameternya di ini banyak ya. Salah satunya ada fokus lasernya itu ya. Jadi fokusnya itu menentukan seberapa tebal plat yang akan kita potong ya atau kita las ya. Nah kalau las itu nggak boleh sampai memotong ya, dia cenderung lebih kecil ya. Tapi ini saya belum pernah lihat di Indonesia. Rencananya saya juga mau bikin alatnya ini ya. Jadi penggabungan antara spot welding dan laser welding ini ya. Nah ini ya. Jadi udah pernah ada yang membuat ya hybrid resistance spot welding. Jadi hybrid antara resistance dan laser welding ya ini ya. Ya, jadi ini ada salah satu artikel ya dari Science Direct. Ini penulisnya adalah Ming Feng Li ini ya, berjudul ini ya. Nah, jadi dia menyatukan kedua proses pengelasan. Ini sudah mulai marak digunakan ya untuk penggabungan ini karena memang dunia pengelasan ini sangat luas ya, tidak hanya terpusat pada las GMAW atau OAW atau FSAW saja atau SMAW ya. Nah, ini dia menggunakan spot welding. Jadi dua material ini di spot welding, ini di similar metal ya. Di similar metal itu metal yang berbeda. Nah, ini aluminium, ini besi ya. Seri besi INP 1100, ini AL 6016. Jadi setelah melakukan proses spot welding, kemudian tepinya ini di laser ya. Nah, kalau spot welding itu kalau dipotong, dilihat dari samping itu hasilnya seperti ini ya. Dia tidak menyatu secara sempurna memang. Nanti yang paling menyatu itu di bagian tengah saja. Nah, di pinggir-pinggirnya itu tidak begitu menyatu. Nah, ini disempurnakan oleh laser di sini ya. Karena laser itu karakteristiknya dia dalam. Ya, ini bisa lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, setelah dilakukan pengujian, ternyata kekuatannya itu hampir 2 kali lipatnya, ya. Jadi kalau ini hasil pengelasan ini diuji menggunakan uji tarik ya. Jadi yang ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sana ya. Kemudian diuji kekuatannya. Nah, kekuatannya nilainya ini satuannya Newton ya. Jadi yang spot welding itu biasanya sampai 1000 Newton. Ya, kalau yang gabungan itu hampir 2000. Ya, ini 2 kali lipat kekuatannya. Hal displacement itu perubahannya atau pergeserannya. Jadi nanti ketika ditarik dia kan akan bertambah panjang. Nah, ini. Nah, kalau yang udah ke bawah ini patah ya, udah patah. Nah, kalau yang ini tensile shear ya, digeser. Kalau ini cross sectional. Jadi cuman beda posisi saja. Nah, ini dari kedua posisi pengujian ini bisa kita lihat bahwa kekuatan yang biru itu hybrid ya, yang ini ya, itu jauh lebih besar ya, di sini ya, daripada yang merah atau RSW ini ya, resistance spot welding. Nah, ini sangat memungkinkan pada proses seam welding ya. Ya, tadi lasnya yang sama seperti spot welding ini tapi panjang itu ya. Nah, itu tepinya di laser. Itu salah satu peluang penelitian juga ya. Karena ini tahun 2022, ini baru risetnya. Jadi riset-riset yang seperti ini yang memang dicari ya. Jadi material apa yang orang-orang itu jarang terpikirkan tapi berdampak besar ya. Bayangkan ini kekuatan 2 kali lipatnya hanya dengan penambahan laser welding. Nah, di sini kan laser kan sudah banyak ya, laser. Nah, mesin-mesin laser cutting di percetakan itu juga bisa digunakan untuk welding. Nah, logikanya gimana? Nah, logikanya untuk memotong itu membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk daripada mengelas. Nah, mengelas itu untuk mencairkan saja. Sedangkan untuk memotong itu
harus di atas titik cairnya metal itu. Ya. Nah, kalau ini posisi-posisi pengelasan ya. Nah, ini biar Anda semuanya tahu, bagi yang belum pernah tahu ya. Ini posisi 1G. Jadi posisi 1G itu rata ya, flat. Jadi ngelasnya itu di meja pengelas, kita posisinya paling enak. Nah, kalau 2G itu horizontal, itu berdiri seperti ini ya. Kita mengelasnya seperti ini ya. Kalau 3G itu ke atas atau ke bawah, sama itu vertikal, namanya 3G. Nah, kalau overhead itu di atas kepala, ya namanya juga overhead ya. Mengajar di atas kepala seperti ini. Nah, itu teknik pengelasannya sangat tinggi sekali. Nah, kenapa kok dibeda-bedakan? Nah, karena pada saat mengelas, material itu kan nanti akan berubah fasanya menjadi cair. Nah, benda yang cair itu terpengaruh oleh gravitasi. Ya, jadi kalau ngelas ke atas seperti ini sangat mudah karena gravitasinya ke bawah. Nah, kalau yang seperti ini, nah, nanti lasnya kalau terlalu mencair bisa netes ya. Nah, untuk menempatkannya lebih susah lagi untuk menghasilkan las yang bagus seperti ini. Nah, tapi kembali lagi, kalau barangnya itu bisa dilas dengan posisi yang mudah, itu dahulukan dengan posisi yang mudah terlebih dahulu. Ya, jangan cari yang susah dulu ya. Nah, kalau yang ini satu F ya, F itu sambungannya T ya. Kalau yang ini butt join namanya, sambungan seperti ini ya. Nah, kalau ini sambungan T, ini posisi flat itu bentuknya V ya, di sini ya lebih mudah untuk mengelasnya, tinggal ditarik saja yang ke MAW. Nah, kalau yang horizontal ini agak lebih susah karena jatuhnya nanti hasil pengelasannya akan miring. Ya, susah untuk menyeimbangkan hasil yang atas dengan yang bawah ini. Nah, kalau vertikal ini lebih susah lagi. Ya, karena dia akan apa ya istilahnya? Logam yang cair itu akan tertarik sesuai gravitasinya. Nah, kalau ini ke bawah sini ya. Nah, susah. Apalagi yang posisi overhead ini. Ya. Nah, kalau yang ini yang pipa ya, yang flat ya, ketika mengelas pipa berputar terhadap sumbu horizontal. Jadi yang flat 1G ini biasanya disatukan dengan mesin bubut. Jadi yang melas itu hanya pada satu titik ini spesimennya yang berputar atau pipanya itu yang berputar. Ya, walaupun ini kalau dibayangkan mudah ya, tapi kalau dilakukan itu jauh lebih susah daripada yang 4G. Karena apa? Dia ada unsur lengkungan di sini. Nah, lengkungan di sini agak susah juga, apalagi pada saat kita waving ya, atau ada goyangan. Nah, itu susah sekali, apalagi yang horizontal 2G. Nih. Apalagi yang 5 dan 6 ini. Ya, kalau yang 5 itu bedanya dengan satu itu ininya tetap. Jadi orangnya yang mengelas itu yang berputar. Nah, ini perpaduan dari semua ini ya. Antara 1G, 3G dan 4G ini ya. Mengelasnya muter di sini. Itu jauh lebih susah daripada yang 1G. Nah, kalau yang 6G ini udah ini diem tapi keadaannya miring. Nah, ini sering digunakan di pabrik-pabrik yang memang dia menggunakan pipa dan pipanya itu harus dari bahan yang kuat. Yang biasanya itu fluidanya bertekanan di sini ya. Nah, dan ini pengelasannya ini yang bagian dalamnya itu harus mulus ya, tidak boleh ada jendolan. Nah, yang di bagian dalamnya itu namanya root ya. Rootnya itu harus nol. Akar dari pengelasannya harus nol. Nah, kalau tidak nol kenapa, Pak? Nah, kalau ada benjolan di dalam sini, dia akan mengganggu aliran fluidanya. Nah, aliran fluida yang tidak lancar itu tidak akan efisien ya. Kalau tidak efisien, nanti efisiensi pompanya akan berkurang. Nah, efisiensi pompa nanti ngefeknya ke cost atau biaya dari energi yang digunakan oleh pabrik itu. Nah, mungkin kalau satu ini saja tembaknya tidak begitu berkurang ya. Tapi bayangkan kalau ada
20 sambungan. Nah, itu nanti ada yang namanya turbulensi di dalam sini, ada vortex. Ya, jadi aliran yang di dalam ini terganggu, akan terhambat, jadi tidak lancar fluidanya. Nah, nanti akan terjadi pemborosan di sini. Makanya itu diperlukan welder atau orang yang ngelas itu yang pro ya. Nah, pengelasan ini ada sertifikatnya makanya. Nah, ini gambar lain saja ya, ini mirip cuman ini berwarna ya untuk pengelasannya ya. Nah, ini sesuai dengan ISO 6947 ya. Ya. Nah, kalau ini jenis dari sambungan itu sendiri ya. Jadi antara satu butt joint saja itu ada beberapa model untuk penyambungannya ya. Nah, ada yang model single V seperti ini saja ya. Ini V, dia dibentuk seperti V ya. Nah, kalau bahasa lapangannya namanya bevel, dibentuk bevel. Ini simbolnya ini digunakan untuk technical drawing-nya ya. Nah, ini ada gambar-gambar yang lainnya. Kalau yang ini lurus saja. Nah, bedanya ini biasanya digunakan untuk plat-plat yang sudah tipis. Jadi nggak perlu untuk bevel ya. Di 1 sampai 2,5 mili itu nggak perlu pakai bevel. Nah, tapi begitu 5 mili, 6 mili, bahkan sampai 12 mili itu perlu pakai bevel ya. Nah, dan bevelnya harus ada rootnya seperti ini ya. Nah, rootnya ini mencegah yang tadi, yang lincip seperti tadi ya. Karena kalau ini tidak ada root, jadi runcing saja seperti ini, nanti yang bagian bawah itu meleleh. Ya, karena dia tipis. Nah, ketika dia meleleh, tidak bisa menampung weld pool-nya. Nah, weld pool-nya akan bocor ke bawah. Nah, ini bentuk-bentuk lainnya ya. Jadi ini disesuaikan oleh drafternya. Nah, jadi welder atau orang yang mengelas itu hanya menuruti drafternya. Nah, ini untuk simulasinya ya. Jadi sekarang sudah lumayan banyak softwarenya ya. Ya, salah satunya ada ANSYS, Abaqus ya. Kita bisa memprediksi hasil pengelasannya di sini ya. Nah, kalau ini adalah penyebaran panasnya yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi kalau GMAW itu besar memang penyebarannya. GMAW sama GTAW, SMAW itu sama. Nah, tapi kalau CMT welding, cold metal transfer tadi, itu heat inputnya nggak begitu besar. Jadi distorsi yang dihasilkan juga nggak besar juga. Ya. Nah, ini. Nah, simulasinya kalau dijalankan seperti ini nanti. Nah, ini ya. Jadi kelihatan itu suhunya berapa. Nah, dan suhunya itu berada di mana. Nah, kalau berada di pengelasan saja, nanti heat inputnya materialnya itu tuh nggak besar. Nah, kalau heat inputnya nggak besar, distorsi yang dialami juga nggak besar nanti. Nah, artinya semakin bagus itu ya. Nah, ini ya, ini contohnya di software Abaqus ya. Nah, jadi ini softwarenya di jalanternya, maksud saya. Nah, terus ini jalan sendiri hasil pengelasannya. Nah, ini kita bisa lihat penyebaran panasan baja karbon itu kelihatan ya, yang bagian bilas itu memerah. Nah, tapi air pun itu tidak merah ya, tetap warnanya ya silver seperti itu ya. Dari Abaqus ini kita bisa memvisualisasikan heat input yang ada pada pengelasannya. Ya.